Makanya kalau ada suami ibu jangan dituntut semuanya. Mas, rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa. Ya kalau bisa alhamdulillah. Tapi kalau enggak bisa, ya sudah. Suami kita itu, suami saya itu memang potensi amalnya itu suka bantuin saya. Ringan dia bantuin saya. Ngepel pagi-pagi sebelum subuh. Gendongin anak. Tapi giliran puasa sunnah memang susah. Memang rezeki amalnya dia di situ. Khidmah sama keluarganya. Kita pada kesempatan hari ini Ibu, tentunya akan membicarakan perjalanan panjang kita membahas tentang perjalanan ilmu. Tentunya perjalanan ilmu adalah perjalanan yang paling penting karena ilmu merupakan syarat sahnya kita menuju kepada surga. La ilaha illallah itu merupakan syarat kita untuk memasuki surga. La ilaha illallah itu kunci untuk memasuki surga. Sebagaimana kunci memiliki banyak ornamen giginya ketika dimasukkan ke lubang pintu, maka sama la ilaha illallah itu kuncinya surga. Dan dia memiliki ornamen berbagai macam syarat supaya kunci itu bisa membuka 8 pintu surga bagi kita pada kehidupan di akhirat. Makanya salah satu syaratnya la ilaha illallah itu apa? Yaitu al-ilmu al-munafi lil jahl. Yaitu kamu harus memiliki ilmu yang menafikan kebodohan karena surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Ketika kita paham bahwasanya ilmu merupakan perkara yang menjadi syarat sahnya kita menghambakan diri kepada Allah, maka inilah yang menjadikan kita harus berkenalan dengan ilmu. Kita harus mengenal ilmu dengan benar. Kita harus memahami dengan benar. Makanya kenapa pembahasan kita tidak langsung menuju pada pembahasan kitab. Tapi kita mulai dulu dengan pembahasan ta'aruf dengan ilmu. Karena saya khawatir kalau kita tidak berkenalan terlebih dahulu dengan ilmu, sikap penuntut ilmu kayak apa, karakternya bagaimana, adabnya penuntut ilmu semacam apa. Ana khawatir kitab yang kita pelajari tidak memberikan kepada kita kebaikan, tetapi justru kitab yang kita pelajari mendatangkan madharat karena kita kurang persiapan mengenal ilmu sebelum kepada pembahasan kitab. Apa yang terjadi Ibu? Kalau Ibu renang tapi Ibu tidak melakukan pemanasan, maka biasa yang terjadi adalah kita akan kram dan bisa jadi menyebabkan satu kejadian fatal, tenggelamnya orang ketika mereka renang disebabkan kurang persiapan. Akhirnya kram dan akhirnya tenggelam menyebabkan kematian. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi kalau ada pemain bola melakukan pertandingan bola 2 kali 45 menit tetapi dia tidak melakukan pemanasan? Bisa jadi dia terkena serangan jantung karena ternyata jantungnya langsung dipacu dengan pacuan yang keras dan akhirnya dia bisa kolaps di tengah pertandingan. Apa yang terjadi Ibu kalau Ibu bangun tidur? Lalu langsung berdiri, langsung lari ke sana, lari kemari, tanpa duduk dulu, tanpa mengambil nafas pelan-pelan, tanpa persiapan untuk memastikan darah kita itu ke atasnya pelan-pelan. Biasanya orang ketika langsung bangun, langsung beraktivitas tanpa duduk terlebih dahulu, mengkondisikan peredaran darahnya, biasanya terkena serangan stroke itu menjadi lebih besar. Artinya segala sesuatu pasti memerlukan sebuah muqaddimah yang baik. Dan muqaddimah yang baik itulah yang menjadikan kita membahas tentang buku ta'aruf dengan ilmu. Buku ini saya tuliskan, buku ini saya goreskan. Karena melihat fenomena para penuntut ilmu yang hari ini agak berantakan di dalam proses mereka ketika mengkaji ilmu. Dan akhirnya kita harus kembali kepada urusan basic. Menjadi penuntut ilmu harus betul-betul paham bagaimana mengenali ilmunya, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya. Supaya betul-betul ketika belajar kepada satu tema kitab yang kita kaji, kita betul-betul mampu menempatkan posisi kita sesuai dengan tuntutan yang ada pada ilmu. Ini yang kita harus paham. Ibu tahu nggak? Ya nggak tahu kan, belum saya kasih tahu. Kita hari ini di media sosial sedang dihangatkan dengan kasus masalah seorang ustadz yang tergelincir beliau mungkin. Tapi yang kita lihat itu adalah bagaimana kita menjumpai
Ada beberapa orang yang kita kenal sebagai penuntut ilmu ataupun yang kita kenal sebagai guru gitu. Ternyata menyikapi seseorang ketika terjebak kepada sebuah perbedaan pendapat itu ternyata Masya Allah ya, menyikapinya itu terlalu berlebihan. Dan secara tidak sadar kita itu akhirnya menjadi penuntut ilmu, tetapi penuntut ilmu yang dikhawatirkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan kepada kita, ada karakter penuntut ilmu yang karakter mereka itu sebagaimana karakter babi. Babi itu kalau di dalam kandang ibu, kalau ibu kasih dengan buah yang segar, sayur mayur yang segar, babi itu tidak akan tertarik untuk melahap semua yang dilemparkan kepadanya dari buah yang segar dan sayur mayur yang segar. Tapi kalau yang dilemparkan kepada babi itu kotoran dan bekas muntahan, babi itu langsung melahapnya dan memakannya tanpa tersisa. Banyak manusia hari ini ketika mereka menjadi penuntut ilmu, ternyata secara tidak sadar karakternya itu kayak babi. Kalau melihat ada seseorang yang tergelincir dalam salah itu langsung melahapnya, mengkonsumsinya, membincangkannya, seakan-akan tidak tersisa satupun kebaikan yang dimiliki oleh beliau. Tapi ketika dia memiliki kelebihan tidak sama sekali direspon, tidak pernah sekali dibahas, bagaimana beliau memberikan pencerahan dan memberikan kebaikan untuk umat tidak sama sekali dibicarakan. Tapi sekalinya salah, baru dibicarakan. Inilah salah satu hal yang kita khawatirkan. Kalau kita menjadi penuntut ilmu, gara-gara kita tidak mengetahui akhlak yang harusnya kita berikan pada setiap ilmu, terutama ketika kita menyikapi letak banyaknya perbedaan di dalam masalah fikih dan letak perbedaan yang beragam dalam masalah ijtihad, yang terjadi adalah produk-produk semacam ini di dalam penuntut ilmu itu akan semakin terus ada dan semakin laris di mana-mana. Dan akhirnya apa? Hanya menjadikan manusia mencari musuh di balik setiap ilmu yang dia kaji. Hanya menjadikan banyak manusia menghujat orang, mencela orang di balik setiap kajian yang dia ikuti. Dan banyak menjatuhkan kehormatan orang di balik setiap ustadz yang dia kenal. Dan akhirnya apa? Akhirnya majelis ilmu tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk bersaudara. Masjid tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk bersaudara. Kenapa? Justru orang yang bicara agama adalah orang yang bicara fasih tentang permusuhan. Ini yang paling kita khawatirkan. Apalagi menyikapi masalah fikih, Ibu. Menyikapi masalah fikih tentunya kita harus paham masalah fikih itu beragam. Ya. Dan kita memahami bahwasanya kita hari ini berada pada zaman fitnatu akhlas. Fitnah akhlas itu apa? Fitnah terjadinya pertikaian, permusuhan yang ada di antara kaum muslimin, dan fitnah ini akan terus ada sampai nanti munculnya Dajjal. Dan ketika kita selalu merasa benar ketika sudah menyalahkan orang, menghujat orang, mencela orang, maka sesungguhnya tidak ada kebaikan dalam persaudaraan Islam kalau kita sudah memiliki karakter sebagai penuntut ilmu yang memiliki sifat sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin juz yang pertama. Halaman berapa Ustadz? Alah, enggak usah saya ceritakan halamannya. Ibu juga enggak akan buka kan? Tapi di situ kita menyampaikan bahwa di situ kita mendapati Imam Ibnu Qayyim berkata bahwasanya ada orang yang karakternya itu sebagaimana babi. Dan yang terkadang membuat kita terasa sesak dada kita yang ternyata banyak berperilaku sebagaimana babi itu siapa? Kadang-kadang orang yang sering ngaji. Yang dia jadikan kajiannya menjadi dalih, dia jadikan kajiannya menjadi pembenaran atas sikapnya untuk menjatuhkan setiap kehormatan seorang mukmin, terutama kepada setiap orang mukmin yang tidak sama sikapnya dan frekuensinya dengan pendapat yang dia pilih. Makanya maaf ya, ada saya ngelihat oknum ustadz gitu membicarakan ustadz yang lain. Yang dibicarakan keburukan. Ketika ustadz itu yang dia bicarakan memiliki kebaikan, memiliki manfaat bagi kaum muslimin, menjadi pelita banyak orang berbondong-bondong mendapatkan hidayah, tidak sama sekali dibicarakan. Sekalinya mungkin jatuh dalam kesalahan, mungkin kepleset, mungkin beliau memiliki cara pandang yang belum kita ketahui. Sekalinya ada perkara itu terjadi, wow langsung dikuliti.
Apakah dengan kamu berjenggot menjadikan halal bagimu untuk bicara? Kalau ada ibu-ibu yang bicara namanya ghibah, kalau ustadz yang bicara tidak jadi ghibah? Apakah mentang-mentang kita seorang ustadz kita boleh ngomong apa saja tanpa memiliki akhlak? Ya tidak bisa lah kayak gitu. Lah inilah hal-hal semacam ini yang sering kita jumpai, sering kita dapatkan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya kita paham kenapa harus berta'aruf di dalam kehidupan kita, kembali kepada basic kita, kepada ilmu, supaya kita paham. Ternyata tidak melakukan pemanasan menyebabkan kamu menjadi fatal akibatnya. Sama pula kalau kita mencari ilmu yang menjadi tujuan kita untuk menuju kepada surga, kalau kita tidak memiliki sikap yang benar, ilmu itu justru menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ibu harus paham ya, tidak setiap orang yang berilmu itu mereka pasti masuk surga. Kemarin Ibu, saya baru saja mendapati ada sebuah pelajaran dari anak saya yang keempat. Anak saya itu, kami itu baru dikasih hadiah air zam-zam. Air zam-zam. Lalu kami ngajarin anak-anak kita, ayo boleh minum tapi berdoa. Ya. Lalu satu persatu ada anak saya keempat itu ketika minum air zam-zam, lamat-lamat saya mendengar doanya, ya Allah jadikan saya orang yang berilmu. Langsung dia mengkoreksi, gak jadi ya Allah, karena orang yang berilmu belum tentu selamat di akhirat, jadikan aku penduduk surga. Saya tuh ketika mendengar, Masya Allah ya. Kadang-kadang kita dapat hikmah itu dari siapa saja. Tapi disitulah kita paham, ada beberapa hal yang kita harus miliki bahwasanya ada sisi lain orang yang ngaji itu belum tentu dia betul-betul bisa memberikan keselamatan sampai betul-betul usaha kita terhadap ilmu menjadikan kita selalu berusaha menjaga ilmu yang kita pelajari dengan setiap kaidah dan setiap peraturan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya akan sampaikan beberapa fenomena tentang orang yang berilmu. Satu, Bu. Orang yang berilmu, gak usah ditulis. Ini belum masuk kepada pembahasan. Pertama, orang yang berilmu itu belum tentu mereka itu mendapatkan surga sampai mereka memiliki hati yang ikhlas. Dan mereka memiliki hati yang lapang untuk mengikhlaskan ilmu yang mereka miliki semata-mata karena Allah. Supaya kita jangan sampai termakan dengan kata ilmu lalu kita akhirnya tidak waspada dengan konsekuensi ilmu yang harus kita jaga. Orang Yahudi berilmu atau tidak berilmu? Berilmu. Apa yang menjadikan orang Yahudi mendapatkan laknat dan mendapatkan murka dari Allah? Karena mereka tidak punya keikhlasan hati. Akhirnya ketika datangnya Nabi Muhammad, mereka tidak mau menerima kedatangan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Karena sikap ta'assub, fanatik buta mereka kepada ras Yahudi mereka. Lalu mereka merasa gengsi untuk menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang dari kalangan Makkah, dari kalangan Arab, yang tidak ada histori Nabi dan tidak ada histori para Rasul di tempat itu. Sedangkan Bani Israel itu historinya penuh dengan histori para Nabi dan para Rasul. Sikap fanatik buta orang Yahudi menjadikan mereka tidak memiliki keikhlasan dan justru ilmu yang mereka miliki mendapatkan laknat dari Allah. Ini yang pertama yang harus kita sadari. Jadi jangan merasa kalau sudah duduk di kajian, sudah mengenal ustadz, ataupun ketika sudah ikut kajian-kajian rutin, kajian tauhid, kajian sunnah gitu. Lalu merasa bahwasanya perjuangan kita untuk menjaga hati kita itu menjadi selesai. Oh, belum tentu, belum selesai. Itu baru garis start. Kamu memiliki ilmu. Kalau kamu baru belajar tentang dalil, kamu baru berada pada garis permulaan. Perjalanan berikutnya, lintasan-lintasan yang harus kita lewati sudah banyak menanti kita untuk menguji kita. Setelah kita bermula dari garis start kita ketika kita paham ilmu. Orang Yahudi Allah datangkan kepada kita salah satunya supaya kita mengambil sebuah pelajaran.
Oh ternyata yang berilmu saja belum tentu mereka hatinya ikhlas. Orang yang berilmu saja belum tentu mereka lepas dari sebuah penyakit pikiran. Penyakit pikiran itu ta'assub. Karena yang menjadikan mereka tidak mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad itu ya ta'assub, fanatik buta. Ketika melihat kalangan Bani Israel itu lebih layak diambil ilmunya daripada Muhammad yang datang dari kalangan orang Makkah. Yang tidak ada histori para nabi dan para rasul sebelum Muhammad itu datang. Kita dapetin nggak hari ini? Ada orang berilmu tapi fanatik buta? Ada atau tidak ada? Ada, Bu. Ibu nggak usah ngangguk-ngangguk pun saya juga pasti sudah tahu. Ada. Ada nggak orang yang berilmu, dia mampu menyebutkan dalil gitu, tapi dia sombong dengan pendapatnya? Banyak. Dan inilah perkara yang menjadikan kita memahami bahwasanya pertama, poin penting bahwasanya supaya kita jangan langsung merasa aman ketika kita sudah paham ilmu. Kamu paham ilmu itu baru garis start. Belum lintasan-lintasan banyak menanti untuk kita lewati hingga di garis finish ketika kita berjumpa di dalam pengadilan Allah. Dan itu yang pertama. Yang kedua, apakah setiap orang yang berilmu memiliki komitmen akhlak yang baik? Belum tentu. Kok Ustadz bisa ngomong gitu? Bukannya dia berilmu. Bedakan antara mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, dan komitmen terhadap akhlak. Belum tentu orang yang berilmu itu memiliki komitmen akhlak. Kenapa Ustadz bisa mengatakan bahwasanya orang yang berilmu belum tentu memiliki komitmen akhlak? Setidaknya ada dua referensi, ada dua dalil bahwasanya orang yang berilmu belum tentu memiliki komitmen kepada akhlak. Dalil yang pertama, kalau kita mendengarkan hadis Nabi yang mendengar tentang seseorang muslim yang nanti merugi, bangkrut pada waktu hari kiamat. Di situ diterangkan ada orang yang nanti membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, tapi ternyata dia banyak menzalimi orang. Lalu akhirnya semua kebaikan yang dia telah lakukan pada hidupnya dipakai untuk membalas setiap kezaliman yang dia lakukan kepada banyak orang. Akhirnya amalannya habis diganti dengan dosa yang sedemikian menumpuk setinggi gunung. Karena setiap orang yang terzalimi meminta keadilan kepada Allah. Di situ Nabi menyebutkan orang yang membawa pahala sholat, orang yang membawa pahala puasa, berarti amalannya banyak. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, man ahabba ayaftahallahu qalbahu aw yunawwirahu fa alaihi bil khulwah wa tarkus sufaha wa bughdhu ahlul ilmi alladzi laysa ma'ahum insafun wala adabun. Imam Syafi'i itu berkata, siapapun yang ingin dilapangkan hatinya, diberikan pelita iman pada jiwanya, kata Imam Syafi'i, maka hendaklah dia itu melakukan 3 perkara. 1, khulwah, sering berduaan dengan Allah di tengah malam. Malam jam 1, jam 2, bangun, sholat. Setelah sholat, jangan buru-buru selesai. Duduk di atas sajadah, ngobrol dari hati kita. Untuk kita bayangkan posisi kita di hadapan Allah. Itu namanya khulwah. Supaya lapang hati kita. Yang kedua, watarkus sufaha. Tinggalkan orang bodoh yang terus berbicara tentang masalah kebodohannya ketika tidak paham tentang urusan akhirat. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, wa bughdhu ahlil ilmi alladzi laisa ma'ahum insafun wala adabun. Benci orang yang berilmu kalau orang yang berilmu tidak punya adab dan tidak punya akhlak. Oh, berarti dalam definisi Imam Syafi'i itu sudah mengetahui ada orang yang berilmu tidak punya adab. Makanya salah satu jalan untuk mendapatkan kelapangan hati, tinggalkan orang yang berilmu. Dia bisa menyebutkan dalil, dia bisa menyebutkan hujah, dia bisa menyebutkan referensi, tapi ternyata tidak memiliki komitmen yang kuat kepada sebuah akhlak. Dan kata Imam Syafi'i, tinggalkan kalau ingin hatimu bersih. Kecuali kamu tidak ingin hatimu bersih. Lah itu dalil yang kedua, bahwasanya orang yang berilmu saja ternyata banyak yang belum selesai dengan dirinya. Sehingga akhirnya hatinya dibiarkan untuk memperlihatkan bagaimana keburukan akhlak.
tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memperlihatkan komitmen mulianya akhlak. Dan itu yang menjadikan akhirnya Imam Syafi'i itu sudah memberikan warning. Jangan dekati orang berilmu kalau tidak punya akhlak. Ya, sekali lagi Bu, saya sampaikan ini supaya masing-masing kita harus paham. Kita hari ini sering sekali akan mendapati isu berpindah dari satu isu yang nanti viral, isu yang viral lagi nanti apa gitu. Dan kita akan terus mendapati bagaimana pertikaian dan permusuhan itu menjadi salah satu di antara warna yang tidak terpisahkan ketika kita hidup pada zaman hari ini. Makanya kita sebagai penuntut ilmu, sebagai bagian dari keluarga, kita ini harus betul-betul menjaga di setiap ilmu yang kita pelajari. Ibu ketika datang ke kajian ustadz siapapun, ada sebuah komitmen hati kita untuk menjaga hati kita, memberikan keselamatan hati kita untuk urusan kaum muslimin, lalu kita berkomitmen bahwasanya persaudaraan itu merupakan bagian dari urusan akidah yang harus kita wujudkan pada kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan agama. Persaudaraan itu bukan anjuran, persaudaraan itu bukan himbauan, tapi persaudaraan itu kewajiban. Dan persaudaraan itu tidak akan pernah mampu kita raih kalau kita tidak memiliki komitmen kuat untuk menempatkan persaudaraan itu akidah. Karena itu merupakan kewajiban. Makanya termasuk salah satu hal yang saya lakukan Ibu dalam keluarga saya itu apa? Menanamkan bagaimana anak-anak saya itu memandang seseorang yang gayanya seseorang itu tidak sama dengan gaya abinya. Itu saya tanamkan, nak. Kalau kamu nanti nemukan orang kok gaya hidupnya nggak sama dengan gaya hidupnya Abi, itu bukan berarti dia salah. Karena terkadang di situ ada banyak sekali perbedaan pendapat. Contoh Bu, saya pernah mendapati dulu ketika waktu COVID, anak kita sholat di rumah karena masjid ditutup. Basam yang saat itu sudah mulai besar, ketika sholat subuh di rumah, dia melihat bapaknya tidak pernah melakukan kunut. Pada saat ke masjid ada kunut. Pertanyaan pertama, ketika dia baru saja melaksanakan sholat, dia bertanya, Bi tadi kok berdoa di sholat subuh, itu apa? Saya bilang itu kunut, nak. Kok habis sholat di rumah nggak pakai doa? Kok di masjid kok pakai doa? Kita sampaikan. Pendapat Abi begini, nak, tapi pendapat-pendapat yang ada begini. Bukan berarti yang pakai kunut tidak selalu harus salah, nak. Walaupun Abi tidak memilih pendapat itu. Kalau kita mulai sampaikan itu Bu kepada anak-anak kita akan tumbuh kembang dengan hati yang penuh rahmat. Bukan untuk membenci orang, apalagi kepada orang yang beriman. Pernah nggak kita menjumpai Nabi membenci orang Muslim? Nggak ada Bu. Hatta sampai Nabi kepada Abdullah bin Ubay. Kita tahu Abdullah bin Ubay tokoh munafik yang memfitnah ibunda Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Yang pernah menggembosi para sahabat di dalam perang Uhud. Yang pernah mengatakan Nabi pengecut. Yang pernah membenci setiap ayat yang diturunkan kepada Nabi. Itu tidak main-main loh. Itu dosa-dosa besar, dosa-dosa kemunafikan. Tapi yang menarik adalah Rasulullah pun ketika memperlakukan Abdullah bin Ubay, maka beliau memperlakukan sesuai dohirnya. Dohirnya Muslim ya diperlakukan sebagaimana Muslim. Dan beliau tidak pernah mengatakan ini orang sesat, orang begini. Tidak, Rasulullah itu. Dan Rasulullah ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal dunia, ada salah satu perkataan Nabi yang terkenal. Beliau berkata, aku tahu, aku memintakan ampunan kepada Abdullah bin Ubay itu tidak akan diterima oleh Allah. Karena orang munafik itu sudah dianggap sebagai orang yang kufur kepada Allah. Tapi Nabi berkata, walaupun aku tahu istighfarku kepada Abdullah bin Ubay tidak diterima oleh Allah, aku akan tetap memintakan ampunan kepada Abdullah bin Ubay 100 kali, walaupun aku tahu istighfarku tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa Nabi semacam itu? Karena semangatnya beliau untuk tetap memperlihatkan rahmat kepada orang yang dohirnya Muslim. Dan itu kewajiban kita Bu hari ini. Jangan sampai orang yang ingin bersaudara itu kalah dengan orang yang senantiasa mencari permusuhan terus. Di masjid nyari permusuhan, di kantor nyari permusuhan. Hanya karena mengundang ustadz, hanya karena masalah latar belakang fikih yang berbeda gitu.
Lalu kita ditarik-tarik. Yang di sono mengatakan Wahabi, yang di sono mengatakan Ahlul Bid'ah. Yang paling susah itu yang di tengah-tengah. Saya disebut Wahabi, kadang disebut sebagai Ahlul Bid'ah. Dan tidak ada habisnya. Kita semacam itu. Siapa yang paling bertepuk tangan? Yang paling bertepuk tangan itu setan dalam bentuk jin dan setan dalam bentuk manusia. Dan jangan menjadi setan dalam bentuk manusia yang menikmati permusuhan. Nah itulah kenapa akhirnya kita harus kembali kepada urusan basic. Gimana sih kita sebagai penuntut ilmu? Supaya ketika ilmu yang kita pelajari, kita faham seluruh arahnya. Kita faham bentuknya ilmu yang kita pelajari supaya jangan sampai ilmu itu justru mendatangkan mudarat besar bagi kehidupan akhirat kita. Ya. Makanya tadi saya sampaikan, anak saya Basam saya sampaikan tuh sama yang lainnya gitu. Kalau dia ngelihat saya ujung celananya tidak menutup mata kaki gitu. Saya dudukkan gitu, nak, kan pakaian Abi tidak ada yang menutup mata kaki. Ini pendapat Abi begini. Tapi bukan berarti nanti kalau kamu ngelihat orang lain bahwasanya itu adalah begini dan begitu. Dia mulai merespon. Lihat nak, ibumu kalau pakai hijab, pakai warna gelap. Bukan berarti yang tidak pakai warna gelap begini dan begitu. Lihat nak, ibumu pakai cadar. Bukan berarti yang tidak pakai cadar begini dan begitu. Ini harus mulai kita tanamkan dari mulai sekarang. Kenapa? Supaya menjadi tempat yang nyaman kita ini belajar agama. Kalau masjid saja tidak lagi bisa menjadi tempat yang nyaman untuk belajar mencintai saudara kita, terus di mana lagi kita akan belajar untuk mendapatkan tempat yang nyaman untuk bersaudara? Sekarang sedih nggak Bu kalau ada satu masjid dikomentari, wah masjid ini tuh harus direbut kepengurusannya, biar kembali kepada jalan yang benar. Sedih saya dengarnya itu. Seakan-akan pengurusnya hari ini itu nggak benar semuanya. Hal itulah yang terus kita dapatkan. Makanya akhirnya kita khawatir Bu. Kalau setiap sajian di media sosial hanya memperlihatkan pertengkaran demi pertengkaran antara satu guru dengan guru yang lainnya. Apa yang terjadi kepada Gen Z? Generasi Z yang hari ini usianya di bawah 30 tahun. Mereka lama-lama jengah. Muak melihat orang yang mereka jumpai berbicara tentang agama tetapi ujungnya bertengkar. Dan ada penelitian, kalau saya tidak salah, ada penelitian sebuah ini, kan rasa ternyata generasi Z itu tidak mau melihat konten, ada dua yang tidak mau melihat dua. Satu konten politik, dua konten agama. Ini hasil penelitian Bu. Makanya hari ini kenapa materi stand up komedi larisnya luar biasa. Setiap materi stand up itu laris di mana-mana. Berangkat dari proses jenuhnya generasi muda hari ini ngelihat politik bertengkar terus, di dalam agama juga pertengkaran terus, akhirnya mereka itu mencari sesuatu yang nyaman. Dan bisa jadi kitalah yang menjadi bagian dari keadaan ini yang sudah berlarut-larut. Makanya sekali lagi di sini marilah kita menjadi penuntut ilmu, paham kapasitas kita, kapan-kapan kita bicara, kapan tidak perlu kita bicara gitu. Supaya tidak lagi kita menjadi bagian dari pematik api yang menyebabkan banyaknya pertikaian dan permusuhan. Setidaknya itu berhenti di kita, walaupun keadaan kita untuk merubah umat yang sudah sedemikian carut marut hari ini dalam masalah persaudaraan itu berat. Tapi setidaknya saya berkata, setidaknya dari saya pematik apinya mati. Walaupun yang lain masih melanjutkan, tidak apa-apa. Dan itulah yang kita harus mengerti. Sedih sekali kalau beberapa hari ini kita mendapatkan ya yang viral begitu terus saja. Yang lapar semakin lapar. Yang dolim semakin dolim, muslimnya bertengkar terus dalam masalah-masalah yang sebenarnya masih bisa untuk dikondisikan dengan cara yang jauh lebih ma'ruf. Ya, mungkin ada yang paham arah maksud omongan saya. Ada yang lagi berbisik, Ustaz tuh ngomongin siapa? Gitu. Ya, moga-moga paham lah insya Allah. Mari kita buka kajian kita.
Terakhir kita pembahasannya apa, Saya lupa. Terakhir sampai poin 3, Ustaz. Poin 3 ya? Yang halaman 71. Sekarang poin 4 halaman 72. Okay. Menjaga ketakwaan. Iya. Kita kemarin mempelajari tentang berbagai macam perkara yang harus dimiliki akhlak sebagai penuntut ilmu. Karena saya sampaikan di dalam muqaddimah pada materi itu, saya menyampaikan sebuah perkataan begini. Ilmu tanpa akhlak rusak, akhlak tanpa ilmu batil. Ibu tahu artinya kan? Ilmu tanpa akhlak rusak. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama anal khalla yufsidul asal. Akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah sebagaimana cuka merusak madu. Itu kata Nabi SAW. Berarti kalau ada orang ilmu, memiliki ilmu, tapi tidak memiliki akhlak, berarti rusak. Karena dia akhirnya amal ibadahnya tidak ada yang diterima oleh Allah. Disebabkan dirusak oleh salah satu perusak amal ibadah. Dan salah satu perusak amal ibadah itu adalah akhlak yang buruk. Akhlak tanpa ilmu batil. Karena bermodal akhlak doang, tapi tidak mau mempelajari ilmu, tidak mau mempelajari tauhid, tidak mau mempelajari sunnah. Maka akhlak doang tanpa ilmu batil. Karena tidak bisa bermodal dengan akhlak semata. Abu Thalib itu memiliki akhlak yang baik. Tapi karena beliau tidak berilmu, maka sesungguhnya Abu Thalib tidak pernah sama sekali masuk surga. Karena yang menjadikan kita masuk surga itu adalah ilmu yang digandingkan dengan komitmen kepada akhlak. Maka akhlak penuntut ilmu itu apa? Yang pertama yang sudah kita bahas semata-mata memfokuskan hati kita semata-mata mencari ridhonya Allah. Ikhlas. Bahwasanya ketika kita mencari ilmu semata-mata karena Allah. Bukan karena nganggur, bukan karena memanfaatkan waktu, bukan karena tidak enak dengan pengurus masjid, bukan karena tidak enak disebabkan karena lirikan tetangga, tapi memang betul-betul kita belajar semata-mata ridhonya kita yang kita tuju karena Allah semata. Yang kedua, berusaha mengamalkan apa yang telah kita lakukan. Yang ketiga, selalu mengetuk pintu langit supaya kita diberikan ilmu oleh Allah setiap waktunya. Maka karena Nabi tidaklah beliau melazimi sebuah permintaan doa setiap paginya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Permintaan Nabi yang pertama adalah meminta supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Sekarang mari kita membahas yang keempat. Salah satu di antara karakter penuntut ilmu, akhlak mereka itu adalah senantiasa memiliki ketakwaan. Karena ketakwaan itulah perkara yang bisa membantu keberkahan pada setiap ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Ketakwaan itu artinya adalah memiliki rasa takut kepada Allah dan memiliki sebuah kekuatan mendekat kepada Allah. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarimu. Allah yang akan memahamkan kamu. Allah yang akan menyampaikan ilmu kepadamu. Karena ketakwaan itu menjadi sumber pertama. Karena ketakwaan itu menjadi salah satu sumber bagaimana Allah itu ngajarin kita ilmu supaya kita terhindar dari berbagai macam kerusakan pada kehidupan. Yang paling dikhawatirkan adalah ketika seseorang bertambah ilmunya tidak bertambah takwanya, yang menjadikan setiap apa yang dia peroleh, apa yang dia dapatkan menjadi madarat baginya. Akhirnya dia sebagaimana tikus yang mati dalam lumbung padi. Karena apa? Karena memiliki ilmu yang banyak, tidak bertambah ketakwaannya, tidak bertambah takutnya dia kepada Allah, justru menjadikan ilmu akan meninggalkan dia. Dan tidak ada yang tertinggal kecuali hafalannya dan tidak memberikan kebaikan petunjuk pada hidupnya. Makanya penting saya garis bawahi, ibu semakin banyak kajian yang ibu peroleh, semakin banyak taklim yang ibu datangi, maka seharusnya semakin tinggi nilai ketakwaan seorang ibu kepada Allah.
Dan salah satu nilai ketakwaan seorang wanita kepada Allah itu apa? Salah satu nilai ketakwaan wanita kepada Allah itu apa? Bagaimana bertambah taatnya dia kepada sang suami. Maka itulah yang disebut dengan indikator keberkahan wanita pada kehidupan seorang wanita. Jadi kalau kita ditanya, Ustadz, apa indikator keberkahan ilmu bagi seorang wanita? Simple. Bertambah takutnya kepada Allah, bertambah takzimnya dia kepada sang suami. Maka itu yang akan menjadikan seorang wanita mendapatkan keberkahan pada ilmu yang dia dapatkan. Ketika ilmu itu diiringi dengan ketakwaan dan ketakwaan itu dia berikan kepada sang suami untuk senantiasa taat kepada sang suami, bertambahnya kemuliaan yang dia berikan kepada suaminya di balik setiap taklim yang dia ikuti. Maka itulah yang nanti Allah akan mengajari ibu itu bagaimana dia memandang kehidupan, memilih setiap pilihan pada kehidupan. Yang mengajari dia itu Allah langsung. Ketika dia menjadi pribadi yang senantiasa memperlihatkan komitmen memuliakan kehidupan suaminya. Makanya sedih ya kalau ada seseorang sampai ketika dia sering ngaji, tapi suaminya tidak mendapatkan perubahan dari sikapnya ketika dia senantiasa rajin mendatangi majelis taklim. Suaminya berkata, kamu ngaji atau enggak ngaji kok sama aja ya gitu ya. Malah justru dulu sebelum ngaji itu kamu lebih baik daripada sesudah ngaji. Berarti nilai keberkahan pada ilmu kehidupan seorang wanita tidak didapatkan ketika itu sampai terjadi. Ya. Makanya akhirnya nilai ketakwaan itulah yang harusnya menjadikan seseorang, mereka itu sebagai penuntut ilmu, semakin bertambah keilmuan yang dia pelajari, semakin bertambah takwanya. Seorang suami bertambah lembutnya dia kepada sang istri, memahami tentang bengkoknya kehidupan seorang istri, menahan marahnya kepada kehidupan seorang wanita. Maka itu nilai ketakwaan pada prosesnya ketika dia mencari ilmu. Perkara itulah yang akan menjadikan ibu dan keluarga kita dengan ilmu yang kita tambahi dengan ketakwaan, menjadikan diri kita akan dihindarkan oleh Allah dari berbagai macam pilihan yang salah, dan Allah akan menjauhkan kita dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang ketika kita senantiasa menata ketakwaan kita kepadanya. Makanya Allah menyampaikan tadi surat Al-Baqarah 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini kata-kata Allah indah betul. Bertakwa kamu sama Allah. Allah yang ngajarin kamu. Mengajarin kita itu bukan dalam konteks akhirnya hafalan kita menjadi langsung banyak. Bukan hanya itu. Menjadikan hafalan hadis kita menjadi banyak. Tidak selamanya harus itu. Diajari oleh Allah itu apa? Diajari oleh Allah bagaimana nanti ketika mendidik anaknya. Bagaimana nanti ketika menghadapi persimpangan hidup dengan pilihan, maka Allah yang memberikan pilihan. Kamu pilih yang ini. Itu nanti yang ngajarin Allah. Dan itu didapatkan setelah seseorang itu bertakwa kepada Allah. Maka Allah yang akan menjaganya, memberikan perlindungan kepadanya, dan memberikan pilihan-pilihan yang tepat dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak jatuh kepada pilihan-pilihan yang salah. Kalau ilmu itu betul-betul kita iringi dengan sebuah ketakwaan, Bu. Sehingga akhirnya mereka akan dihindarkan dari berbagai macam musibah-musibah disebabkan karena salah pilihan. Kalau betul-betul sudah bertakwa kepada Allah. Keberkahan pada satu keluarga itu bukan hanya terletak dengan berjalannya keluarga itu tanpa mengalami perceraian. Bukan hanya itu. Termasuk di antara keberkahan pada satu keluarga itu apa? Ketika keluarga itu melewati setiap episode hidupnya, lalu mereka bingung dengan setiap pilihan yang ada, lalu Allah pilihkan jawabannya. Nah, itu yang termasuk keberkahannya. Caranya gimana? Ya bertakwa. Karena ketakwaan itu ketika kita menaikkan posisi kita kepada Allah, semakin akan kelihatan pilihan apa yang harus kita pilih bersama dengan pasangan kita dan keluarga kita. Dan betapa indahnya ketika pilihan yang hadir pada kehidupan kita dipilihkan oleh Allah. Karena kita tidak tahu, Bu, fitnah apa yang nanti bisa menimpa kepada keluarga kita. Ketika kita tahu bahwasanya ada banyak fitnah yang bisa menghadang pada keluarga kita, mendekat kepada Allah dengan ilmu, bertakwa kepada Allah dengan ilmu, Allah yang akan jaga dari semua berbagai macam
kerusakan yang bisa jadi kita peroleh disebabkan ketika Allah tidak memberikan jawaban pada setiap pilihan yang datang pada kehidupan kita. Ini ada sebuah contoh kisah nyata. Ada satu keluarga ibu. Mereka ngaji bareng. Mereka belum punya mobil, hanya bermodal motor. Ini kisah nyata. Mereka datang ke kajian ini, datang ke kajian ini. Sang suami pengusaha roti, Bu. Pembuat roti. Lalu pada satu waktu mereka sudah ngaji kemana-mana, sebenarnya sudah baik. Tiba-tiba sang suami pada satu kesempatan membuka dialog obrolan dengan sang istri. Mi, kelihatannya usaha roti kita kalau tidak mendapatkan modal cukup lumayan besar, usaha roti kita biasa, usaha roti kita akan begini-begini saja. Sang istri lalu berkata kepada sang suami, Ibu, Abi maunya apa? Yuk kita nyari yuk usaha yuk. Kita nyari pemodal yang bisa membiayai kita supaya bisnis kita menggeliat. Ada banyak varian yang bisa kita buat dan kita bisa mendatangkan mesin. Karena semakin banyak roti yang kita produksi, semakin murah nilai produksinya dan jual rotinya tidak terlalu mahal. Dua-duanya sudah paham tentang riba, Bu. Ya sudah, Bi, cari aja, Bi, orang yang mau mudharabah. Orang yang mau murabahah. Mudharabah dan murabahah itu sistem pembiayaan dana tapi dengan cara yang syar'i dan tidak dalam bentuk riba. Ya sudah, coba saya cari-cari deh teman-teman ngaji yang bisa memberikan kepada kita murabahah atau peminjaman modal. Setelah beberapa bulan gitu, ternyata tidak kunjung mendapatkan pemodal, Bu. Sang suami bicara kembali dong dengan istrinya. Nggak ada pemodal yang mau. Sang istri harusnya pada saat itu kan juga mengontakkan kepada sang suami, ya sudah sabar aja Bi, nikmatin saja. Mungkin saatnya kita memang harus menikmati yang sedikit dulu dan belum saatnya menikmati yang banyak. Karena ada waktunya menikmati yang banyak, ada waktunya menikmati yang sedikit dulu. Harusnya kan begitu. Tapi qadarullah ketika sang suami pada saat itu ngomong begitu, maka sang istri juga akhirnya kebingungan. Lalu pada saat itulah sang suami lalu berkata, Bu, harusnya kan mereka sudah punya ilmu, menambah takwa dengan takut kepada Allah dan tidak mendekat kepada dosa. Sang suami lalu berkata, gimana ya kalau kita pinjam riba saja ke instansi tertentu. Lalu pihak istri pertama-tama mengatakan, loh, Abi kan tahu itu hukum riba, Abi, kita sudah ngaji ilmunya. Dan kita harus bertakwa dengan ilmu yang telah kita peroleh. Ya, tapi nyatanya setelah berbulan-bulan kita nyari, tidak mendapatkan modal. Lalu pertama kali sang istri menolak. Sang suami ternyata tidak mudah patah semangat. Dia terus ngomong sama istrinya. Salah satu di antara yang diomongkan kepada istri itu adalah, udahlah Bi, udahlah Mi, nanti kalau kita minjem, kalau usaha kita besar, nanti kita banyak sedekah. Bahkan nanti kalau rumah kita bisa misalkan sukses usaha kita, rumah kita besar, kita jadikan tempat ngaji. Maka sang istri akhirnya kalah dengan desakan permintaan sang suami. Karena apa? Perempuan itu lemah di mana? Di telinga. Ya sudah, Bi, coba gitu, minjem riba. Mereka sudah ngerti ilmunya, harusnya melahirkan ketakwaan, tapi justru ketika kita mendapatkan ilmunya, justru mereka meninggalkan ketakwaan. Itu bahaya. Akhirnya sang suami minjem riba, Bu. Lalu ketika mereka minjem riba, mereka mengelola bisnisnya dan dengan izin Allah semata sebagai bentuk istidraj, dijadikan usaha rotinya besar. Seiring dengan membesarnya usaha roti, dengan usaha riba, seiring membesarnya usaha roti, kesibukan mereka yang dulunya setiap 2 hari sekali ngaji kemana-mana, naik motor, sudah digantikan dengan mobil, sudah mulai berkurang.
kebersamaan yang dulunya mereka sering lakukan bersama-sama menjalani hari ketika mereka masih dalam kondisi sederhana sudah hilang. Semakin rotinya semakin besar usahanya, akhirnya antara suami dan istri semakin berjauhan. Ini kisahnya tahu. Apa setelahnya? Qadarullah. Sang suami ketahuan melakukan tindakan melampaui batas yang mana sang istri tidak bisa memaafkan. Akhirnya biduk rumah tangga itu pecah berantakan. Dan ketika pecah berantakan, maka pada saat itu sang istri meminta saham perusahaan rotinya dibagi 2. Karena dia pun ikut serta di dalam perintisan usaha roti itu karena resepnya dari dia. Dipecah sahamnya jadi 2. Perusahaan yang baru besar dipecah sahamnya menjadi 2 dan pemilik saham tidak akur, turbulensinya terlalu besar. Akhirnya apa? Redup usaha rotinya juga. Ambruk. Dan sang ibu itu menuliskan dalam satu tulisan yang dulu cukup viral di WhatsApp ya, itu di BB dulu, BlackBerry itu. Dia mengatakan, yang salah bukan siapapun. Yang salah adalah ketika kami sudah mempelajari ilmunya, tetapi ilmu itu tidak melahirkan ketakwaan kami untuk beriman kepada apa yang telah kami pelajari. Pisahlah beliau. Sekarang suami istri ini berpisah, bercerai. Usaha rotinya ambruk dan mereka tidak rujuk. Dan salah satu ibrah yang beliau tulis dari seorang ibu itu apa? Yang salah bukan siapapun, yang salah adalah ketika ilmu yang kami pelajari tidak kami berikan ketakwaan pada apa yang telah kami dapatkan. Ini loh Bu, kadang-kadang Ibu kadang-kadang sering lihat kan, na'udzubillah min dzalik, bukan kita mencela orang ya, karena setiap dari kita pasti akan diuji dengan dosa oleh Allah. Semoga kita selamat dari dosa itu. Pernah nggak kadang-kadang kita menjumpai ada orang ngaji tapi justru terjebak kepada dosa? Dengan dosa yang terkadang lebih berat daripada dosanya orang awam. Yang mana bagi sebagian orang ketika melihat dari kejauhan itu mereka melihat, loh dia kan ngaji. Kalau dibedah dalam studi kasus, ketika para ulama memberikan tafsir di dalam surat Al-Baqarah 282, kenapa ada orang yang berilmu terkadang justru melakukan dosa dan akhirnya terjebak kepada rumitnya persoalan dan problematika yang terjadi pada kehidupan mereka? Disebabkan karena setiap keilmuan yang mereka peroleh tidak diimbangi dengan komitmen kepada ketakwaan. Pernah nggak kita menjumpai ada orang ngaji tapi berzina? Ada. Ada nggak kita jumpai orang yang ngaji tetapi justru meremehkan masalah riba? Banyak. Yang mana ketika ilmu tidak melahirkan sebuah ketakwaan, maka itulah yang akan menghilangkan kebaikan pada setiap para pencarinya. Karena Allah tinggalkan mereka dan Allah jadikan mereka kebingungan untuk mencari pilihan yang tepat dan pilihan yang benar. Setiap kehidupan mereka melewati persimpangan dan akhirnya bingung, Bu. Makanya kenapa ilmu itu, saya tadi katakan ilmu itu baru garis start. Kalau kita sudah belajar ilmu itu baru garis awal. Lintasan berikutnya itu jauh lebih berat. Karena kita dituntut untuk memberikan ketakwaan pada setiap ilmu yang kita peroleh. Setelah kamu dapat ilmu, bagaimana kamu nanti berdapatan dengan suamimu? Setelah kamu dapat ilmu, bagaimana kamu interaksinya kepada istrimu? Setelah kamu dapat ilmu, bagaimana interaksi kamu kepada anakmu? Semuanya itu menuntut sebuah ketakwaan setelah ilmu kita pelajari dan kita dapatkan. Maka kalau kita memahami surat Al-Baqarah 282 yang tadi kita baca, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, pemahaman terbaliknya, karena artinya kan begini, kalau kamu bertakwa diajari oleh Allah. Sekarang kita menggunakan mafhumul mukhalafah, pemahaman terbaliknya. Kalau kamu tidak bertakwa, Allah jadikan kamu bodoh untuk tidak bisa memilih pada jalan hidupmu. Kan begitu cara memahami ayatnya. Kalau kamu bertakwa, diajari oleh Allah. Kalau kamu tidak bertakwa, ya dibiarkan kamu bingung dalam setiap perjalanan hidupmu.
Dan akhirnya setiap kita bingung ketika kita tidak melapisi setiap ilmu yang kita peroleh dengan ketakwaan yang kita berikan pada ilmu itu, maka dibuat bingung oleh Allah itu betul-betul menjadikan kita bertanya, loh siapa yang bisa memberikan sebuah jawaban kalau Allah sudah membiarkan dia kebingungan? Dan itulah kenapa yang kita jumpai dan kita dapatkan yang keempat ini. Menjaga ketakwaan itu penting sekali setelah ilmu kita peroleh. Menjaga ketakutan. Ada satu dosa yang harus ditambah untuk kita tinggalkan. Maaf ya Ibu, masing-masing dari kita diuji dengan dosa yang berbeda-beda loh, kata ulama. Manusia itu diuji oleh Allah dengan dosa yang berbeda-beda. Sebagaimana setiap manusia dikasih rezeki potensi amalnya beda-beda. Kita bahas dulu yang dua ini ya. Kita diberikan potensi amal yang berbeda-beda atau tidak oleh Allah? Beda-beda Bu. Ada temannya Ibu, kalau puasa sunnah, kenceng, kuat. Tapi ada teman kita, sekalinya puasa sunnah sering batal. Yang ketawa-ketawa semoga diampuni dosa-dosanya. Ada tipe teman kita ini kalau puasa, ngelihat gelas berembun dikit saja, batal ya. Apalagi kalau sudah ngelewatin soto mamat, batal pasti belok dia. Tapi ada teman kita itu yang kuat puasanya. Mau digoda soto mamat, mau digoda burger kelenger, enggak saya. Dia kuat. Kenapa? Allah memberikan potensi kepadanya itu, amal dia itu amal puasa. Ada teman kita, ketika puasanya bagus, sholat malamnya kadang-kadang lemah. Kenapa? Dia sekalinya tidur itu lelap. Bahkan kalau ada gempa, masih tidur. Gitu. Sehingga kalau dibangunkan istrinya, dibangunkan suaminya, Dek bangun. Bangun. Ya bangun. Bangunnya itu kalau subuh. Dia lemah sholat malam, tapi diberikan kekuatan sholat, diberikan puasa sunnah. Ada teman kita, sholat malamnya lemah, puasanya lemah, tapi sedekahnya luar biasa. Bu, ya, ada pembangunan masjid tuh, butuh berapa? 200 juta. Oke, saya transfer 2 miliar. So. Ya. Tapi giliran untuk sholat malam susah. Giliran puasa sunnah susah dia. Puasa mbak, saya nggak bisa puasa sunnah saya itu gitu. Tapi saya tuh gampang sedekah. Ya atau tidak Bu? Itulah yang dinamakan apa yang dikatakan Imam Malik. Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Makanya maaf ya, jangan membaca dan jangan mengukur ukuran amal orang lain dengan ukuran amal kita. Itu bertentangan dengan ajaran salaf. Makanya kalau ada suami ibu jangan dituntut semuanya. Mas, rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa. Ya kalau bisa alhamdulillah. Tapi kalau enggak bisa, ya sudah. Suami kita itu, suami saya itu memang potensi amalnya itu suka bantuin saya. Ringan dia bantuin saya. Ngepel pagi-pagi sebelum subuh. Gendongin anak. Tapi giliran puasa sunnah memang susah. Memang rezeki amalnya dia di situ. Khidmah sama keluarganya. Sebagaimana setiap orang itu memiliki potensi amal yang berbeda-beda, kita juga memiliki ujian dosa yang beda-beda, Bu. Ada di antara kita yang diuji dengan apa? Ada sebagian ibu-ibu yang diuji dengan apa? Gibah. Susah ninggalin gibah. Kamu tahu nggak? Wah, apa itu? Masya Allah gitu. Ya sudahlah, nanti aja saya cerita kalau ketemu. Oh, langsung dia pergi bawa selimut, bawa snack. Maaf, saya nggak bisa nunggu besok. Ada di antara wanita itu diuji dengan dosa ghibah. Tapi ada teman kita yang sekalinya diajak ghibah itu nggak mau. Males dia. Mbak, tahu nggak urusan? Saya males tahu urusan kayak gitu. Tapi diuji dengan apa? Takzimnya kepada suami itu susah. Yang gibah tadi kadang-kadang ya, gampang gibah, tapi sekalinya dipanggil suami datang, masjid langsung datang dia. Tapi kalau udah ngomongin gibah susah dia menolak. Ada tidak ada? Ada. Ada yang terkadang teman kita sama suami agak susah, gibah juga susah, tapi sabar betul sama anaknya. Ada.
Jadi masing-masing setiap orang itu beda-beda ujian dosanya, Bu. Ada laki-laki, Bu, setiap melihat perempuan, dia mudah untuk jatuh kepada zina. Tapi ada laki-laki yang lihat perempuan itu biasa aja, tapi dia susah kalau bicara tentang jabatan. Ada laki-laki yang terkadang masalah jabatan dia tidak tertarik, tapi bicara tentang berbakti sama orang tua, dia gagal berbakti sama orang tua. Karena masing-masing kita tuh diuji dengan dosa yang sama, diuji dosa yang berbeda. Makanya kita harus mengenali kita ini diuji oleh Allah dengan dosa yang mana. Kalau kamu sudah nyari ilmu, dosa yang kamu diuji oleh Allah, usahakan untuk ditinggalkan pelan-pelan. Kalau kamu diuji dengan dosa ghibah, kurangi ketemu orang. Kalau ibu-ibu ngerasa saya itu diuji dengan prasangka buruk, Ustadz. Maksudnya setiap saya scrolling itu selalu, wah nggak pantas nih, wah nggak pantas nih, wah nggak cocok ini. Ya sudah, jangan buka handphonenya. Kalau ibu suka termasuk orang yang mengambilkan kesimpulan ketika membaca status, nggak usah baca status WhatsApp-nya orang. Di skip aja, di hide. Supaya hatinya ibu nggak lelah. Tapi kalau ibu memang, saya tuh insya Allah Ustadz, kalau masalah berprasangka, saya berprasangka yang baik. Tapi diuji dengan sama suami, ya sudah, perbaikilah muamalah kamu kepada suamimu. Itulah nilai ketakwaan di balik setiap ilmu yang kita peroleh, supaya dengan nilai ketakwaan yang mengiringi setiap ilmu kita bisa meninggalkan ujian dosa yang Allah berikan kepada kita. Maka itu yang akan menghindarkan kita dari musibah-musibah di masa-masa mendatang yang kita tidak pernah tahu kapan, Bu. Karena musibah dan fitnah serta ujian itu bisa datang kepada kita itu kapan saja. Yang bisa menghindarkan kita dari musibah dan ujian dan berbagai macam kesalahan-kesalahan yang ada pada kehidupan kita itu apa? Berilmu yang diiringi dengan ketakwaan. Kalau sudah diajari oleh Allah, tidak tersesat. Kalau sudah diajari oleh Allah, tidak salah pilihan. Kalau diajari oleh Allah, tidak akan terjerumus kepada sebuah kerusakan. Tapi intinya, berilmu dulu dan bertakwa terhadap apa yang kita peroleh. Ya. Karena Masya Allah ya, saya dalam kurun rentang berdakwah sudah hampir 17 tahun semenjak pertama kali dakwah di Jabodetabek gitu. Terkadang kita tuh sering menjumpai masalah-masalah yang tidak terduga. Kadang-kadang terjadi kepada para penuntut ilmu. Dan kita juga khawatir bisa menimpa kepada kita. Pertanyaan saya itu adalah, kenapa ya orang yang ngaji harusnya tidak melakukan dosa, melampaui batas. Kadang-kadang yang datang ke majelis ilmu itu justru melakukan dosa yang besar. Bisa jadi salah satu jawabannya adalah karena ilmu yang dia dapatkan ketika duduk di majelis ilmu tidak diiringi dengan sikap ketakwaan setelah keluar dari majelis ilmu. Dan akhirnya kalau sudah tidak bertakwa dan yang tahu hanyalah Allah. Kalau manusia datang ke kajian tidak membawa ketakwaan setelah pulang dari kekajian, maka Allah biarkan, Bu. Allah akan membiarkan dia untuk terus salah di dalam setiap pilihan-pilihan yang ada dalam hidupnya. Yang seharusnya itu tidak perlu terjadi. Ya itulah yang kita senantiasa harus mengerti gitu. Ada kisah lagi, Bu. Kisah ini cukup sering saya sampaikan. Ibu pernah tahu ada sebuah kisah. Saya tuh pernah kajian di Jakarta Selatan. Habis pulang dari kajian, ada bapak-bapak masih muda lah, lebih muda daripada saya. Mungkin umurnya pada saat itu sekitar 30-an lah, 35. Lalu nemenin saya masuk ke mobil. Dalam perjalanan itu dia bilang, Ustadz, saya ini alhamdulillah senang banget ketemu Ustadz. Ya alhamdulillah. Lalu beliau bercerita, saya dulu trauma dengan kajian, Ustadz. Saya trauma dengan kata kajian. Nah, sempat saya kaget. Apa Mas? Saya trauma dengan kata kajian. Orang kan biasanya trauma tempat yang tinggi, gelap. Ini trauma dengan kata kajian. Akhirnya saya berdiri di samping mobil ngobrol. Udah lama kisahnya. Kok bisa antum trauma dengan kata kajian itu gimana? Ya Ustadz, mengalir sebuah kisah. Beliau nikah dari nol, keluarga awam, keluarga abangan. Dia dan istrinya pun sama, dari keluarga abangan. Keluarga yang ya menempatkan agama ya sekedarnya sajalah.
Ketika beliau menikah, tiba-tiba sang istri dalam perjalanan mereka menikah 4 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun saya lupa. Tiba-tiba istrinya tersapa dengan hidayah untuk datang ke kajian. Beliaunya belum tersapa dan belum mendapatkan hidayah. Istri saya Ustadz setelah beliau itu akhirnya ngaji terus Ustadz. Dia mengganti komunitas yang lama dengan komunitas yang baru. Hari-harinya itu ngaji. Saya sebenarnya senang Ustadz. Tapi ada satu yang akhirnya terjadi pada keluarga kami. Apa Pak yang terjadi? Seringnya pertengkaran. Loh kenapa kok sering bertengkar? Karena istri saya setiap pulang ke kajian itu selalu membawa materi ke kajian pulang ke rumah untuk dibicarakan dan ujungnya pertengkaran. Maaf ya Bu, kadang-kadang kan seorang wanita kalau habis dapat ilmu, pengennya langsung diamalkan bareng-bareng bersama suami. Benar sebenarnya bagus, cuma kan kadang-kadang kita harus luwes menunggu sang suami. Akhirnya pertengkaran demi pertengkaran itu terjadi di keluarga saya Ustaz. Makanya kadang-kadang saya itu kalau di kantor, iseng-iseng itu saya kadang-kadang WhatsApp istri saya. Ngaji di mana? Di sini. Temanya apa gitu. Kenapa saya tanya tema Ustaz? Karena biasanya pertengkaran kami ya berdasarkan tema yang dia kaji. Nah, ini kisahnya tadi. Unik-unik saya tuh ketemu banyak orang. Akhirnya pada saat itu, akhirnya pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi dan akhirnya biduk rumah tangga ini tidak bisa diselamatkan. Mereka berpisah. Sang istri akhirnya tidak lama setelah itu sudah menikah kembali dengan seseorang yang dianggap datang dari taman-taman taklim atau taman-taman ilmu. Saya akhirnya benci dengan kata kajian Ustaz. Karena menurut saya yang merubah istri saya itu ya kajian. Makanya kalau di handphone saya kok tiba-tiba ada undangan kajian, gak usah saya baca, langsung saya delete. Coba. Kita tidak pernah tahu tentang perasaan orang. Sampai beberapa tahun berjalan, dia menjalani kehidupan tetap sendiri. Gitu. Sampai akhirnya beliau pada satu waktu mendengar salah satu kajian kami dengan izin Allah semata yang videonya cuma 2 menit, 3 menit. Akhirnya beliau tertarik mendengar lagi. Dan dengan izin Allah Bu. Akhirnya sang suami, akhirnya sang laki-laki ini berubah pelan-pelan. Beliau ini baik. Dia tidak menceritakan aib istrinya sama sekali. Lalu beliau itu menyampaikan, doain saya Ustaz, semoga saya istiqomah ya di dalam mencari kebenaran. Insya Allah. Saya ketika akhirnya meninggalkan beliau naik mobil, di mobil itu saya berpikir gitu. Kita tidak boleh mengandai dengan kata jikalau ya, tapi boleh mengambil sebuah pelajaran gitu. Kalaulah seorang istri pada saat itu lebih luwes dan sabar, mungkin dia akan mendapati suaminya pada saat itu sudah kembali sama Allah. Tapi qadarullah begitulah kenyataan yang terjadi. Istrinya sudah menikah, melanjutkan kehidupan, beliau pun melanjutkan. Dan yang membuat saya kagum dengan laki-laki ini itu apa? Dia tidak sama sekali mengaibkan istrinya, mantan istrinya. Dia mengatakan mungkin yang salah saya Ustadz. Saat itu memang belum ada hidayah pada hati saya. Ibaratnya suaminya, istrinya itu kenceng banget. Kayak mobil Ferrari. Dianya kayak angkot Metro Mini Bekasi Tambun. Sehingga akhirnya jaraknya itu terlalu jauh gitu. Tapi akhirnya beliau pun juga mendapatkan sapaan hidayah walaupun membutuhkan waktu hingga 1-2 tahun setelah kejadian itu. Hal-hal semacam ini loh yang terkadang kita itu harus selalu antisipasi menjadi pelajaran untuk kita Bu. Karena apa? Musibahnya orang lain itu pelajaran untuk kita kata para ulama. Masaibul qaum inda qaumin fawaid. Musibahnya satu kaum itu merupakan pelajaran untuk kita yang tidak mendapatkan musibah itu. Bahwasanya inilah berbahayanya kalau keilmuan kita tidak disertai dengan ketakwaan. Maka nanti bisa jadi satu persatu musibah akan kita peroleh justru setelah kita ngaji. Ketika ngaji itu tidak menambah ketakwaan kita. Karena ngaji tanpa ketakwaan itu kayak kita naik motor, mobil yang kenceng di tengah tol tanpa sama sekali kita pakai safety belt. Akhirnya apa? Kemungkinan mautnya itu sangat besar ketika terjadi guncangan.
Tapi ketika kita ngaji disertai dengan kita mengatakan sama diri kita, saya harus menambah ketakwaan. Ketakwaan itu bukan untuk siapapun, ketakwaan itu untuk kita sendiri. Karena ketakwaan itulah yang menghindarkan kita dari berbagai macam musibah yang ada pada kehidupan kita. Makanya mencari ilmu itu gampang. Menambah ketakwaan setelah kita berilmu itu yang paling sulit. Tapi itulah perkara yang akan menghalangi kita dari berbagai macam kemudaratan dalam kehidupan kita. Makanya akhirnya para ulama mengatakan akhlaknya penuntut ilmu itu apa? Akhlaknya penuntut ilmu itu harus memiliki ketakwaan. Harus bertambah sedikit demi sedikit. Tinggalkan dosa yang Allah uji kita dengan dosa itu sedikit demi sedikit. Tinggalkan. Supaya menjadikan kita dalam perjalanan yang akan terjadi di masa mendatang. Kita dihindarkan dari berbagai macam pilihan-pilihan yang menjerumuskan kita kepada kerusakan. Jadi takwa setelah berilmu itu bukan anjuran. Takwa setelah kita berilmu bukan himbauan. Takwa setelah kita berilmu itu merupakan sebuah kewajiban. Terlalu banyak kisah-kisah sedih yang kita dapatkan di antara penuntut ilmu dalam perjalanan hidup mereka yang bisa menjadikan kita mengambil sebuah pelajaran. Karena bisa jadi ketika kita ngaji mungkin kita bertanya, ya Allah saya sudah ngaji kok masih gini-gini aja. Mungkin kita sudah ngaji tapi ketakwaannya belum bertambah. Akhirnya ditinggal sama Allah. Dibiarkan oleh Allah untuk tidak bisa menentukan pilihan yang benar. Kalau sudah ditinggalkan sama Allah, siapa yang memberikan petunjuk kepada kita? Karena kalau sudah ditinggal oleh Allah itu tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada kita. Jangan pernah kita menaiki mobil dengan laju yang kencang tanpa safety belt. Jangan pernah kita nuntut ilmu tetapi tidak bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Karena itu sangat mengerikan. Saya ulang kembali ya. Surat Al-Baqarah 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah yang ngajarin. Kalau kamu tidak bertakwa, Allah tinggalkan. Kamu memilih jawaban-jawaban sendiri pada hidupmu. Itu mafhumul mukhalafahnya kata para ulama. Makanya setiap ibu, setiap tambah ilmu, tambah takzim sama suami, saya yakin berkah. Demi Allah saya pasti yakin berkah. Karena apa? Pasti mengikuti suami selama tidak bertentangan dengan syariat itu tidak pernah memberikan kerugian dan mengikuti suami tidak pernah menjadikan kita buntung dalam jalan kehidupan kita. Demi Allah pegang kalimat saya. Ibu pernah enggak? Ibu pernah terlibat satu dialog gitu. Sang suami mengatakan ini, sang istri mengatakan ini. Lalu dalam perjalanan waktu kita dapetin pilihan suami itu terkadang memang yang lebih tepat. Walaupun terkadang banyak wanita itu harus terbentur-bentur dulu baru menyadari. Karena memang tipenya istri itu dua. Ada yang terbentur. Ada tipenya istri itu langsung terbentur tanpa mengalami benturan kalau dia mengikuti. Mengikuti suami itu berkah insya Allah. Selama dia dalam konteks yang tidak melawan Allah dan Rasulnya. Kecuali ibu diperintahkan untuk bermaksiat. Tinggalkan. Sana, keluar sana. Pakai cadar. Nggak usah pakai jilbab. Jangan. Kecuali dalam kerangka bermaksiat kepada Allah. Maka itulah perkara yang seharusnya kita berikan ketaatan kita selama tidak bermaksiat kepada Allah. Karena nilai ketakwaan seorang wanita itu terletak di situ. Makanya sekali lagi kata para ulama, nilai indikator keberkahan wanita pada ilmunya itu ketakwaannya, dan ketakwaan wanita itu berdasarkan takzim yang dia berikan kepada suaminya. Dan kita maaf ya Bu, jangan berbuat baik kepada sang suami itu transaksional, nggak boleh. Ibu tahu artinya? Ibu berbuat baik kepada suami, kalau transaksional itu gimana? Kalau saya sudah baik ya Pak, kamu harus baik. Kalau mama udah baik, kamu tahu kan Pak, kamu harus apa Pak? Itu transaksional. Tapi ketika kita berbuat baik, ketika kita paham kita sudah nyari ilmu, lalu kita menambah ketakwaan kita kepada suami kita. Ketika ibu sudah berbuat baik dan menambah takzimnya, qadarullah, sang suami belum bisa untuk sesuai dengan ekspektasi ibu, maka ibu tetap memberikan kebaikan. Kenapa? Karena ibu tahu nilai ketakwaan itu berbanding dengan surga yang tidak pasti harus diberikan oleh seorang suami.
Dan itu terkadang betul-betul nguji kita. Kenapa? Karena yang paling nyaman itu transaksional, Bu. Paling nyaman itu transaksional. Seorang suami ngasih semua kewajibannya kepada istri, istri harus baik sama dia. Itu transaksional. Seorang istri berbuat baik sama suami, suami harus berbuat baik persis kepada dia sebagaimana yang dia berikan kepada suami. Itu transaksional. Memang transaksional itu enak. Cuma kita terkadang mendapati kondisi hidup kita itu tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Angin tidak bertiup sesuai dengan kehendak kita. Kadang-kadang kehidupan keluarga kita transaksional. Ya alhamdulillah kita bersyukur sama Allah. Kita berbuat baik, dia berbuat baik. Kita lembut, dia lembut. Alhamdulillah tidak ada tempat kita kecuali bersyukur sama Allah. Tapi kadang-kadang angin bertiup tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Kita berbuat baik sama suami kita. Tapi suami kita feedbacknya tidak baik untuk kita. Terkadang itu bisa kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Dan kita kalau bertakwa, ya tetaplah berbuat baik karena Allah semata. Walaupun itu tidak ringan apabila dijalankan. Yang paling enak menjalankan itu transaksional, Bu. Kalau istri saya lembut, saya lembut. Kalau suami saya kasar, ya saya kasar. Paling enak transaksional. Kalau semuanya harus transaksional, terus di mana Allah yang menjadi tujuan kita, kan? Dan saya mengatakan ini tidak ringan. Tapi setidaknya kita ketahui ilmunya supaya bisa melahirkan perenungan. Maka itulah yang keempat. Bahwasanya proses kita di dalam kita mencari ilmu harus diiringi dengan proses ketakwaan. Al-Baqarah 282. Mari kita coba bacakan ayatnya bareng-bareng. Ibu ngikutin saya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Sekali lagi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu sama Allah. Sisanya diajarin semuanya oleh Allah. Kalau kamu ngelewatin kebingungan, memilih pendidikan anakmu, Allah yang ngajarin kamu untuk dekat dengan pendidikan yang baik untuk anakmu. Kalau kamu sedang menghadapi berbagai macam berita tentang masyarakat, tentang anak-anak remaja yang bulian, kamu akan didekatkan oleh Allah dengan komunitas anak-anakmu yang tidak perlu mengalami bulian. Dan itu tergantung bagaimana kita mendekat kepada Allah dengan ilmu yang disertai dengan ketakwaan. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kita pada kesempatan duha kali ini. You feel it in your heart, His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and He will show you that there is light after dawn. Hey, yeah. That there is light after dawn. Hey, yeah. Light after dark, la la, light after dawn. 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 Oh, when I make a wish, I know you hear me loud and clearly. Oh, Allah, when I make a wish, I know you hear me loud and clearly. Oh, 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 oh. Light after dark, la la, light after dawn. Light after dark, la la, light after dawn. Light after dark, la la, light after dawn. Light after dark, la la, light after dawn.
I've been holding for so long, scared I might slip away. Sometimes I just feel so lost, but I know that I'll find my way.